Pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 13 Juli 2021 diambil dari kitab Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di mana mereka hanya mempertontonkan iman mereka secara lahiriah saja. Iman yang dibungkus dengan baju yang agamis. Iman yang hanya dibungkus oleh karena ritual-ritual kehidupan semata. Tetapi di dalam hatinya mereka jauh dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kita pernah mendengar, jangan identikkan dirimu dengan orang lain. Atau jadilah menjadi diri sendiri. Jangan munafik. Karena kemunafikan itu adalah akar daripada kejahatan yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang munafik pasti hidupnya juga sangat-sangat memalukan. Dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Mereka mulutnya, jubahnya, pakaiannya mengaku sebagai anak-anak Abraham, sebagai keturunan daripada Daud, keturunan daripada Yakub. Bahkan mereka mengaku menanti-nantikan Mesias. Namun ketika Mesias itu hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel, mereka menutup diri. Mereka menutup hati mereka. Mereka menutup iman percaya mereka dengan apa yang telah dikatakan oleh para nabi sebelumnya. Ibu bapak saudara-saudara, tentu kita telah menerima berkat-berkat kuasa daripada Allah Bapa melalui Kristus Yesus. Jika Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu jangan hidup di dalam kemunafikan, jangan hanya mempertontonkan iman secara lahiriah, jangan hanya mempertontonkan tubuh kita ini atau pribadi kita ini sebagai orang-orang yang benar-benar percaya, tetapi hati kita tertutup, iman kita tertutup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Jangan kita katakan bahwa kita adalah orang yang agamis. Namun semangat spiritualitas kita kerdil. Semangat pelayanan kita kerdil, semangat kesaksian kita kerdil. Bahkan semangat kasih yang ada di dalam hidup kita tidak bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melihat kembali bagaimana sebenarnya ketika Yesus menyoroti kehidupan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu. Janganlah hatinya berkata lain, mulutnya berkata lain.
Janganlah mulutnya berkata lain, pikirannya berkata lain. Jangan pula pikirannya berkata lain, hatinya berkata lain, tapi imannya sungguh-sungguh berbeda, sungguh lain. Penyerahan dirinya kosong. Penyangkalan diri tidak ada. Hanya menunjukkan identitasnya. Hanya mengikuti jejak rekam para imam-imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang hanya berteriak-teriak di dalam doa-doa mereka di pinggir jalan, di rumah-rumah ibadat, mempersembahkan persembahan. Namun hatinya, tubuhnya tidak pernah dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, demikian jugalah kehidupan kita saat ini, di mana gereja itu dibangun atas kasih Kristus. Orang-orang yang tenggelam di dalam kegelapan dunia itu diangkat, dinaikkan, dihidupkan. Semangatnya, imannya, prinsipnya, identitasnya. Supaya dia benar-benar mampu menyangkal diri, ikut Tuhan, dan memikul salibnya. Menjadi pribadi yang benar-benar menunjukkan identitas yang tidak palsu, identitas yang nyata, identitas diri sendiri, yang benar-benar telah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatnya. Itulah gereja, itulah kita. Dan kita disuruh di tengah-tengah kehidupan yang rumit ini saat ini, kita mau menyanyikan kemuliaan nama Tuhan dengan hati kita, dengan iman kita, dengan pikiran kita, juga dengan tubuh kita. Ketika kita memakaikan pakaian secara lahiriah, itu juga harus kita pakai untuk memuji nama Tuhan di dalam iman percaya kita secara rohani. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma dalam Roma pasal 12 itu. Dan di sanalah kita hendaknya hidup benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Sebab hanya daripada Tuhan dan untuk Tuhan dan selama-lamanya adalah bagi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM ini juga adalah bentuk kepedulian dari bangsa dan negara kita saat ini. Oleh karena pandemi COVID-19 yang tidak pernah dan belum surut. Kita sebagai warga negara juga jangan pernah bertindak sebagai warga negara yang lain. Sama seperti kita sebagai warga gereja, jangan pernah bertindak sebagai yang bukan warga gereja. Lakukan tugasmu sebagai warga jemaat, lakukan tugasmu sebagai warga negara. Jangan pernah menjadi warga negara yang lain. Lakukan itu sesuai dengan panggilanmu sebagai rakyat, identitasmu sebagai bangsa. Dan jangan membuat kegaduhan. Jangan membuat statement-statement yang merugikan dirimu, merugikan negaramu, merugikan kotamu, bahkan merugikan tenaga kesehatan, dokter, juru rawat yang telah banyak gugur oleh karena ganasnya pandemi COVID-19. Tetap lakukan peraturan PPKM itu. Laksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah mendua hati. Itulah tandanya sebagai orang yang benar-benar telah menerima nikmat surgawi dari Tuhan. Hayati panggilanmu dan hayati juga kesaksianmu, dan bahkan lakukanlah pekerjaanmu oleh karena Kristus Yesus. Saya patu pamai alani Tuhani, somak kirim balos na Tuhan. Debatado marnida naniulang, manang na adong parbuedi. Secara khusus, marilah ibu bapak saudara-saudara,
Sekali lagi, jangan identikan dirimu dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri, jadilah anak Tuhan, setialah di dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan. Dan katakan, Tuhan adalah yang terutama dalam hidupku. Iman yang telah menyelamatkan aku di dalam Kristus Yesus. Dia juga yang akan menyelamatkan bangsa dan negara kita, dunia dari pandemi. Salam sehat, salam sejahtera bagi anak-anak kami yang saat ini sudah mulai PJJ tahun ajaran 2021-2022. Tetap semangat, tuntut ilmu sesuai dengan panggilan masa kini. Raih cita-citamu, jangan berlengah, dan tentu jaga kesehatanmu. Perangi COVID-19, dimulai dari dirimu sendiri, keluargamu, pekerjaanmu, pelayanan serta kesaksian. Jangan munafik, ikuti jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak hidup secara munafik. Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu. Dan Tuhan juga pasti tidak menginginkan hal itu terjadi kepada anak-anak Tuhan yang telah Engkau tebus di dalam darah-Mu yang suci. Oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu, kami telah Engkau sempurnakan. Biarlah hidup kami apa adanya, bukan ada apanya, supaya kami tetap senantiasa mengikut firman, meneladani kasih-Mu, dan berbuat sesuai dengan kehendak. Lindungi bangsa dan negara kami, terutama saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Baik mereka sedang isoman di rumah sakit, di wisma, atlet, dan lain sebagainya. Tenaga kesehatan kami serahkan kepadamu. Pemerintah kami yang bersungguh-sungguh saat ini melaksanakan PPKM demi pemutusan mata rantai penyebaran virus ini. Kami yakin dan percaya itu adalah sarana yang Tuhan berikan juga kepada kami sebagai umat Tuhan untuk terbebas terhindar dari pandemi ini. Terima kasih oleh karena pelayanan bangsa dan negara kami. Vaksinasi masih tetap berjalan. Biarlah vaksinasi tersebut juga menyentuh seluruh rakyat Indonesia ini secara khusus. Seluruh umat-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja bersedia dan mau aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta vaksinasi dimanapun dia berada. Dan Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik supaya setiap kami bisa menerima vaksin itu di dalam sukacita, tak kurang suatu apapun, oleh karena penebusan-Mu juga. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, ampunkan dosa-dosa kami. Jadilah kehendak-Mu, sejahterakan kota kami, sejahterakan bangsa kami, sejahterakan gereja kami, sejahterakan umat-Mu, oleh karena kasih sayang-Mu yang tak pernah putus itu. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus, mulia, agung itu, oleh karena kasih setia-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.